Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Episode 26 dalam tema fenomena menggapai sukses. Duka dan nestapa. Duka dan nestapa, banyak orang, banyak anak muda, banyak anak gadis menangis di tengah malam atau dalam kesendirian karena mengenang nasib dan kondisi keluarga yang memang serba kurang. Dia tidak menyalahkan orang tuanya, tidak menyalahkan siapa-siapa. Dia hanya sedang merenung dunia yang fana ini penuh dengan masalah, terutama terhadap dirinya. Tapi dia percaya akan ada saatnya di atas walaupun sekarang selalu di bawah. Dia terus mengenang orang-orang yang tadinya susah ternyata sekarang senang, kaya dan bahagia secara materi. Biarpun orang itu tidak membantu dia, tapi paling kurang dia menjadi inspirasi untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihannya, galau hati dan perasaan. Malam itu, si anak muda yang baru tamat D3 tidur pula sampai azan subuh berkumandang. Dia bangun segera ke masjid untuk melapor kepada yang telah mengutusnya ke dunia ini, ke dunia fana ini. Dalam bisikannya kepada yang punya dunia, kadang terdengar suara nyaring karena terkesima berhadapan dengan yang maha mendengar, bahawa dia diterima untuk selalu mengadu kepadanya tanpa batas waktu dan tempat. Pagi itu, si anak muda berangkat entah ke mana, tapi hati dan perasaannya tenang, terasa lega karena ada injeksi doa menjelang pagi ketika matahari masih bersembunyi di balik bukit rumah gubuknya bersama ayah, bunda dan adik kakak berlima dalam ruangan sempit yang tidak tahu ke mana harus berputar berbalik badan ketika tidur terlentang karena sangat padat, karena ruangan sempit. Dia terus memacu motor bututnya ke suatu pasar induk untuk menjemput rezeki yang telah lama dia abaikan karena gengsi tidak mahu kerja sembarangan, jaga gengsi tamat diploma teknik. Terus dia angkat dan angkut barang-barang dagangan dari truk pengantar barang dari desa diturunkan dan dengan bahunya diantar ke toko penampung untuk jualan grosir. Hari itu dia bekerja 10 jam sampai sore dengan imbalan makan siang dan pulang bawa ongkos 80,000. Cukuplah untuk pertalite 1 liter 10,000, uang saku 20,000, sisanya diberikannya untuk ibunya, seorang pembantu rumah tangga, orang kaya tetangganya. Setahun si abang bergelut dengan goni kentang, bawang, rempah-rempah dan sayur-sayuran. Dia dipercaya oleh mandor pasar sebagai pengawas buruh angkut dan tidak lama kemudian dia telah menjadi asisten mandor untuk urusan penerimaan barang. Sekarang hidupnya dan keluarganya berubah drastis dengan segala fasilitas yang walau sederhana tapi memadai untuk semua keluarganya. Di tempat lain, di kota berbeda di seantero negeri ini, di rumah sangat sederhana, seorang gadis desa bangkit dari ranjangnya, terus berbenah berpakaian, segera meluncur dengan motor Scoopy yang sudah tua menuju kota ke suatu tempat yang sudah lama direncanakannya untuk bekerja di sana, walau dia sudah sarjana hampir selesai S2. Toko itu adalah sebuah kafe abang kawannya yang mungkin bisa diterima sebagai pelayan dengan tujuan untuk menyelesaikan kuliah magisternya sampai wisuda, karena ayahnya sudah melarangnya untuk melanjutkan pasca sarjana karena ayahnya tidak ada wang. Tapi dia yakin bisa diselesaikannya walau dengan harus bekerja apa saja, yang penting cukup untuk biaya kuliah S2. Begitu mimpinya sebelum selesai S1, karena S2 boleh jadi lebih terbuka peluang kerja di mana-mana.
Dan ternyata dia tepat perhitungannya. Setahun kerja pelayan kafe dia lulus dan wisuda S2. Tak lama menunggu sambil tetap bekerja di kafe itu, dia teng-teng map lowongan kerja dengan semua persyaratannya. Dia submit di satu lembaga bonafid dalam bidang mencerdaskan anak bangsa di kota tetangga sebagai tenaga pengajar kontrak selama 2 tahun. Lalu setelah itu dia dipercaya lagi untuk diperpanjang kontrak 2 tahun lagi. Terus kemudian dia dipercaya dengan beasiswa Pemda untuk mengambil S3 di universitas terkenal yang telah lama dicita-citakannya untuk belajar di sana. 2 tahun kemudian dia pulang dengan gelar S3, Dr. Kamlut, dan dipercaya memegang jabatan sekjur di fakultas dia mengajar selama 4 tahun. Sebelum tugas belajar beasiswa. Sekarang semuanya berubah indah dan penuh bahagia bersama ayah bunda dan sekeluarga. Ternyata masalah itu bukan untuk ditangisi, apalagi untuk frustasi. Jangan sekali-kali menangisi kondisi kehidupan walaupun terasa sudah sangat lelah, tidak sanggup lagi dan sedih sepanjang hari. Tapi maju terus hingga sukses dan insya Allah berhasil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.